Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ahad Triyono beserta Ibu, yang sama-sama kami hormati Ibu Guru kita Ibu Ustazah Barokah, yang sama-sama kami hormati Ibu Guru kita Ibu Ustazah Siti Ruqayyah, yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Cucu Hasanah, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa ibu-ibu Majelis Taklim Al-Karomah beserta para undangan yang mudah-mudahan langkahnya ibu-ibu semua dari rumah menuju tempat ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta nikmatnya, yang nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita semua pada malam hari ini masih bisa bertolabul ilmi, bersilaturahim dalam acara rutin kita yaitu pengajian Sabtu malam Minggu. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara pada malam hari ini saya akan membacakan susunannya. Pertama pembukaan, dengan pembukaan akan membacakan suratul Fatihah. Yang kedua tawasul. Yang ketiga pelajaran. Yang terakhir doa atau penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tawasul dan dilanjutkan dengan pelajaran yang akan dipimpin oleh ibu guru kita. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sahibatul bait Bapak Ahad Triyono beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati Ustazah Siti Ruqayyah, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Karomah Ibu Cucu, yang sama-sama kita hormati Ibu RT 14 Ibu Juliana, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Karomah yang insya Allah yang hadir pada malam hari ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita semua dapat hadir bersama, dapat bersilaturahim bersama, dapat bermuajahah bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka acara rutin kita yaitu pengajian Sabtu malam Minggu. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kirim doa arwah terlebih dahulu, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama, yang mana berkah dari pembacaan suratul Fatihah kita doakan sahibatul bait sekeluarga, kita doakan Bapak Ahad Triyono beserta keluarga
Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada bala dan bencana, bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah lapangkan luaskan rezekinya. Mudah-mudahan Allah melancarkan segala usahanya. Mudah-mudahan putra-putrinya Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Untuk Fatihah selanjutnya dikhususkan untuk Ananda Mutiara Adwinda yang sedang mondok. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda Mutiara Adwinda, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan badannya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umurnya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa likullimatin soleha wa ila hadratin nabi khususan Ananda Adwinda. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Untuk Fatihah yang terakhir untuk kita semua ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang hadir pada majelis taklim ini, mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan badan kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur kita, mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada bala dan bencana, Allah jauhkan kita daripada musibah, dan Allah jauhkan kita daripada penyakit. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh, anak cucu yang solehah, anak cucu yang berbakti, selalu berbakti pada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan taat pada Allah dan Rasulnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah kita simak, kita dengarkan pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ruqayyah pada beliau kami. Silakan. Selanjutnya marilah kita kirim doa untuk almarhum dan almarhumah, lebih khusus untuk almarhum dan almarhumah dari Sahibul Gaib. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala kesalahannya, kekeliruannya. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Mudah-mudahan
Allah berikan rahmat kepadanya. Mudah-mudahan Allah terangi alam kuburnya, Allah luaskan alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hufrah min hufati niran. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik, yang mulia, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa syahina wa alimna ustadina wa ayalina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan almarhum Bapak Sa'an bin Sanusi, khususan almarhum Bapak Sa'in bin Sanusi, khususan almarhum Bapak Sanusi bin Fulan, thumma ila ruh almarhum Bapak Marta bin Fulan, thumma ila ruh almarhumah Nenek Karmah binti Fulan, thumma ila ruh almarhumah Ibu Admiwiyati binti Wargo Sentono, thumma ila ruh khususan almarhumah Ibu Aah binti Marta, khususan almarhum Bapak Ishak Mukhtar bin Haji Mukhtar. Anallaha yaghfir lahum wa yuwassi' quburahum waj'al jannata syaw'ahum fi khairin wa afiyatin wa salamatin min yawmina hadha ila yaumil qiyamah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada saudara Ruqayyah pada belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Hatriono beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Barakah Nata'amullah bitul hayati, amin ya rabbal alamin, dan juga ibu-ibu majelis ta'lim Al-Karamah, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita, langkah kita, duduknya kita hingga akhir daripada ta'lim ini sampai kita kembali ke rumah, mudah-mudahan dinaungi oleh malaikat rahmat, dan juga mudah-mudahan Allah kita memperoleh ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih izinkan kita, Allah berikan kita kesehatan lahir batin, panjang umur, dengan umur mudah-mudahan yang berkah, manfaat, dan banyak maslahatnya, banyak kemanfaatannya. Mudah-mudahan kita diberikan sisa-sisa umur kita ya, sisa-sisa umur kita. Wallahu a'lam bishawab, kapan umur kita datang kita nggak tahu, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan duduknya kita pada ta'lim malam hari ini kita bermuajahah, bersilaturahmi, mudah-mudahan dapat Allah berikan panjang umur kita, jadikan kita orang-orang istiqomah dalam ibadah,
dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah hari keberapa nih Bu dari Rabiul Awal nih. Ya, nanti tanggal 8 itu tanggal 12 Rabiul Awal, di mana hari kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, paling tidak 301 hari. Satu hari, satu malam 300. Ya, sedikit-dikitnya. Terserah mau sholawat apa kek. Ya, yang gampang aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau lagi masak, mau tiduran kek. Tapi jangan sambil main HP, nonton TV ya. Perbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mengenai fikih. Fikih kita lanjutkan kemarin terakhir di rumah Bu Sudiono ya. Fikih. Ya. Masih masuk kepada sunnah sholat. Kan kita flashback lagi dari rukun sholat kemarin ya, mengingatkan kembali karena kemarin masa pandemi banyak kelewat gitu, takutnya lupa ya. Kemarin kita bahas lebih dulu mengenai rukun qauli, rukun sholat ya, yang meliputi rukun qauli, rukun fi'li, dan juga rukun qalbi ya. Dibuka dulu catatannya, diangetin dulu biar nyambung. Karena iya, kalau kemarin sunnah ya kan harus tahu rukunnya dulu baru tahu sunnahnya gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa biqubbid daraini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sunnah dalam sholat ya, sekedar mengingatkan kemarin rukun sholat ada berapa Bu? 3. Aku 3. Iya. Rukun sholat ada berapa? Ada 17 ataupun 13. Kalau 13 itu tumaknina kagak ngikutnya digandeng gitu ya. Rukun sholat itu maka dari rukun ini terbagi 3 rukun. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi tempatnya di hati, adanya nih. Rukun qauli yaitu ucapan. Qauli itu kan ucapan, ya. Adanya di mana? Di mulut kita, di lisan kita. Harus wajib dilafazkan. Jangan yang rukun qauli itu kagak dilafazkan, gini-gini doang. Ya. Nanti ada aturannya. Masuknya kencangnya itu seberapa ukurannya masuk kepada sunnah. Gitu. Nanti kita bahas sunnahnya. Mengenai rukun qalbi ada berapa? Rukun qalbi adalah 1, niat doang. Ada yang enggak Bu,
Nanti ibu lihat ada orang yang kagak pakai niat sholli fardu gitu ya. Ada yang langsung Allahu Akbar. Ya. Niat karena niat tempatnya di dalam hati, jangan ibu salahin. Ada rukunnya tuh, kagak niat. Niat, tapi dia niatnya tidak dilafazkan. Karena lafaz itu masuk sunnah, mengukuhkan daripada niatnya rukun qalbinya. Tetapi kalau kagak niat, kan ada orang yang baru datang langsung Allahu Akbar, gitu ya. Langsung takbiratul ihram, gitu. Jangan nyalain, dia niat. Udah niat ada di dalam hati. Gitu. Tapi yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggal, mau dia aliran apapun. Kalau sudah rukun harga mati, kagak bisa ditinggal. Kalau rukun itu ditinggal mau dia aliran apapun dalam Islam, tetap sholatnya itu kagak sah. Karena rukunnya gak dapet. Makanya kita memahami yang rukun sholat dulu. Ada berapa? 13. Masuk kepada rukun, kalau kita memahami rukun, apabila kita dalam keadaan darurat, maka kita bisa ambil yang rukun saja. Begitu juga kalau kita berwudu. Ya. Makanya harus pahami rukun wudu, rukun sholat apabila keadaan darurat. Keadaan darurat kita bisa ambil rukunnya saja. Seperti hanya kalau wudu darurat. Ya, misalnya ibu di rest area kan ada tuh, pernah rest area yang seperti itu tuh. Udah tempat wudunya cuma 3, yang keluar kerannya 1, yang ngantri panjang banget. Maghrib kagak dapet. Kalau ngantrinya udah terlalu panjang, kita ngantri wudu aja, sholatnya juga ngantri, musolanya kecil. Bagaimana siasatnya? Kita wudu udah kerannya 1, keluarnya kayak kencing. Kecil banget. Ya. Lantas bagaimana solusinya? Beli air aqua 1. Ini segini cukup, apa yang segelas. Kita ambil rukun wudunya saja. Ya, makanya harus memahami rukun wudu, rukun sholat. Jika kita dalam keadaan darurat, maka ambil rukunnya saja. Begitu. Kapan kalau sholat dikerjakannya itu kalau darurat? Kalau ada rusuh. Kalau ada apa rusuhnya? Biasanya sakit, mempercepat pelaksanaan sholat, gitu ya. Yang habis dioperasi, ya. Terus ya yang paling tidak yang nggak bisa bangun lah, begitu ya. Mempercepat jadinya, ambil rukunnya saja kagak apa-apa, gitu. Tapi kalau yang sehat bugar kayak kita, ya masih sempat itu mengerjakan yang sunnah, kerjakan yang sunnah, jangan ditinggal dari awal sampai akhir, karena rukun dengan yang sunnah lebih banyak nanti jumlahnya yang sunnah, gitu. Kalau rukun kan 13. Pertama rukun qalbi cuma 1, adanya niat di dalam hati. Yang kedua rukun qauli ada 5. Apa saja? Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, tasyahud akhir, terus membaca sholawat di tasyahud akhir, terus memberi salam. Lantas pernah ada pertanyaan, Bu, kok tasyahud awal kagak masuk? Ya, itu kagak masuk ke tasyahud awal. Karena kenapa tasyahud awal kagak masuk? Karena sholat ada jumlahnya hanya 2 rakaat. Ya, berarti tasyahud awalnya itu adalah sunnah, tidak masuk kepada rukun. Yang masuk ada rukun qaulinya masuk adalah tasyahud akhir. Dan juga sholawat, membaca sholawat yang mana? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim. Ya. Itu yang sholawat yang dibaca pada saat kita membaca tasyahud akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Mengenai mau kita tambahin doa, boleh kagak? Boleh, silakan. Masuknya kepada sunnah. Kan ada suka tuh ditambahin
Ya, ditambahin ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka jahanam, siksa kubur gitu ya. Terus jauhkan dari fitnah. Iya. Jauhkan dari saya fitnah daripada dajjal, fitnah di dunia ini, fitnah nanti di akhirat, sampai kita nanti yaumul qiyamah datang. Itu kan kita tambahin doa kita, masuknya kepada sunnah. Tetapi nanti ada sunnah, ada yang di dalam sebelum sholat, terbagi lagi ketika kita melakukan sholat dan sesudah sholat. Ya, sekarang yang terakhir adalah salam, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat di tasyahud akhir, dan memberi salam yang mana? Yang pertama, untuk membatalkan, untuk mengakhirkan daripada pelaksanaan sholat kita. Itu masuk rukun qauli, memberi salam yang pertama. Ya. Yang masuk rukun fi'li apa saja? Ada 6, yaitu apa? Qiyam artinya berdiri tegak. Yang namanya berdiri tegak tidak berpangku dengan satu kaki, tidak pula nyender, tidak pula dia duduk, ya, tidak pula dia tidak ada kekuatan dalam satu kaki. Itu belum dinamakan qiyam. Yang namanya qiyam berdiri tegak, dengan tegak kaki kita bisa berdiri. Jika ada rukhsah, ada uzur, baru boleh duduk. Jangan ada uzur, capek sedikit terus nyari kursi. Jangan. Selagi kita sehat, minta sehat sama Allah, jangan nyari kursi dulu. Semampu kita. Misalnya 1 rakaat kita mampu berdiri tegak, berdiri tegak. Jika kita sudah kedua rakaat udah kagak mampu berdiri, duduk boleh. Yang penting kita ada ikhtiar. Jadi nggak boleh nyerah. Ya, utamakan dulu yang rukun. Begitu. Walaupun mau kaki cenat-cenut dikit, diri dulu deh. Kalau udah kagak kuat udah duduk deh, kagak apa-apa. Gitu. Ya, tapi jangan manja. Ini duduk tapi ke mall kuat, ke pasar kuat. Giliran sholat, nyari kursi, gitu ya. Nyari kursi, ya, nah itu jangan. Kan kita selagi kita mampu, kenapa kita merasa nggak mampu? Ya, jangan seperti itu. Kita tuh doa kita ntar, kalau kita mampu kita minta sakit, ya. Insya Allah sehat kalau di bawah sholat. Asalkan gerakannya dengan gerakan yang diajarkan Rasulullah. Lalu ruku, gerakan ruku yaitu membungkuk sejajar dari apa tuh? Kepala sampai belakang. Ya, kepala, pundak terus sampai seluruh ujung kita belakang. Ya, itu adalah gerakan ruku yang benar. Tahan, ini pertahanan kaki. Kalau berdiri tegak, pertahanan kaki kuat. Kesenggol pun nggak cepat jatuh. Karena apa? Kita ini tangan kita yang diteluk-telutut itu kan membuat kuat. Lutut digeser ke belakang, begitu. Ya. Lantas gerakan i'tidal yaitu berdiri sempurna. I'tidal itu berdiri sempurna, kagak goyang-goyang, kagak tadi tuh seperti berdiri tegak. Lantas sujud, nanti ada rukun sujud, ya. Terus duduk antara 2 sujud, apa disebut duduknya? Duduk iftirash. Ya, duduk antara 2 sujud disebut duduk iftirash. Lantas duduk tasyahud akhir disebut apa? Duduk tawarruk. Tawarruk, ya. Roknya pakai tasydid, tawarruk. Karena apa? Pantat kita nempel ke alas sholat. Itu wajib nempel ke alas sholat. Karena ini rukun masuknya, duduknya duduk tawarruk. Ya, itu sudah yang ke-13 yaitu tertib. Tadi kan berapa? 1 tambah 5 tambah 6 berapa? 12. Ke-13-nya yaitu tertib. Jangan diacak-acak gerakannya, jangan semau gue, gitu ya. Ikutin daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita beralih kepada sunnah.
Sunnah itu, Ibu coba lihat di sini, sunnah itu ada pembahasannya dari halaman 9 bagian bawah tuh pasol sampai kepada nih, sampai di sini tuh masih sunnah. Ini sunnah. Sunnahnya banyak. Ya. Kalau kita baca bagi ntar pusing. Ya, Ibu nyatet aja ya. Kalau nyatet kan namanya kalau ilmu dicatat nyangkutnya lama. Ntar kalau lupa bisa dikebet lagi tuh buku, ya bisa dikebet lagi tuh buku. Oh iya, ngingetin lagi. Jangan gak dicatat. Yang nama kan Allah memang suruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam, orang yang menuntut ilmu itu dengan pena. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam, dan itu tidak akan cepat hilang gitu ya. Masuk kepada sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi juga 3. Sunnah dalam sholat itu terbagi 3. Ada yang sunnah dikerjakan sebelum kita melakukan sholat. Nanti apa saja? Yang kedua, sunnah yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Yang ketiga sunnah yang dilakukan kita selesai mengerjakan sholat. Sekarang kalau saya dan sunnah tadi kan ada tuh, kalau rukun itu terbagi 3 juga. Terbagi 3, ada sunnah qalbiyah, ada sunnah fi'liyah, dan juga sunnah qauliyah. Tapi cara penyebutannya beda. Jangan rukun qauliyah, rukun gitu ya. Ini secara domir di belakangnya itu berfungsi. Jangan dikurangi. Kalau rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kalau sunnah qalbiyah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Disebutnya begitu. Ada tuh di sini nih, ada. Ibu kalau itu bacain di rumah. Ya, sunnah qauliyah. Yang pertama sunnah qalbiyah. Mana yang sunnah qalbiyah masuknya, gitu ya. Mana yang sunnah fi'liyah masuknya, mana yang sunnah qauliyah. Maka yang sunnah, yang tadi itu sunnah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat, yaitu apa saja sebelum melakukan sholat ya saya tanya. Sebelum kita masuk kepada melakukan sholat, apa dulu? Azan. Masuk waktu sholat, ya. Azan. Pertama, azan itu bagi perempuan itu kan kagak boleh azan, ya. Hanya laki-laki. Kita mendengar azan, di situ ada sunnah ain. Sunnah sebelum sholat itu ada 3 yang dinamakan sunnah ain. Yaitu sunnah ain apa? Azannya cuma bagi laki-laki. Ya. Nggak, ini maksudnya sebelum sholat kan ada azan dulu. Ini sunnah sebelum kita melakukan sholat itu azan. Ini azan, kriteria azan jadinya nih. Ya, kita lagi bahas tuh lafaz azannya sekarang. Ya, lafaz azan itu ada yang sunnah ain. Mana yang sunnah ain? Bagi orang yang sholatnya munfarid, ya. Misalnya laki-laki mau azan, Allahu Akbar sendiri. Kedengaran nggak sama yang lain? Kagak juga nggak apa-apa, karena tidak mengeraskan. Atau dia di dalam hati azannya,
bagi yang munfarid. Maka dikatakan juga ada azan yang masuk kriteria kifayatu khassah. Kifayatu khassah itu yaitu mengeraskan suara yang didengar oleh jamaah doang di dalam nih. Tidak pakai apa? Nih pengeras suara. Ya. Azan doang di dalam, yang kedengar siapa yang dengar? Jamaahnya doang di belakangnya. Itu namanya kifayah khassah. Sunnah yang dilakukan mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara, tetapi yang dengar itu hanya jamaah saja. Tidak pakai pengeras, karena khusus yang makmum untuk makmumnya, begitu. Yang selanjutnya azan itu masuk kategori kifayatu ammah, kifayah ammah. Artinya apa? Ammah itu untuk umum, tidak dikhususkan. Baru kalau untuk umum, kalau tidak pakai pengeras suara, kira-kira kedengaran apa enggak? Ya, kayak di masjid itu, azan di masjid, tapi kita kagak kedengaran, itu namanya kifayah atau khassah. Cuma kalangan di masjid itu yang dengar, kalau jamaah. Tapi kalau pengeras suara ya sudah pakai pengeras suara, satu kampung kedengeran. Itu disunnahkan. Karena Bilal bin Rabah pada saat mau melafazkan kalimat azan pertama kali di kota Madinah setelah Nabi membangun Masjid Nabi atau Masjid Quba disebutnya. Ya, itu Nabi yang membangun di situ, bukan Masjid Nabawi, bukan, tapi Masjid Quba. Lantas Bilal bin Rabah diperintahkan, karena dia azan di bawah kagak kedengeran, perintahkan naik ke atas apa namanya, dinding masjid. Biar suaranya apa? Biar suaranya terdengar. Ya, dulu kan gak ada pengeras suara, Bu. Bilal bin Rabah itu suaranya sudah bagus, terdengar satu kampung, kencangnya Masya Allah gitu ya. Suruh naik ke atas. Nah gitu mengeraskan suara, makanya dinamakan kifayah ammah gitu ya. Lalu apalagi dalam azan, pada saat azan melafazkan kalimat hayya 'alas shalah gitu ya, hayya 'alas shalah, berpaling ke kanan, berpaling ke kanan, terus hayya 'alal falah, berpaling ke sebelah kiri. Pernah lihat orang azan, Bu? Muazin azan, kalau ini nariknya ke kanan, ya, hayya 'alas shalah ke kanan, ya, terus hayya 'alal, ya, walaupun ini tangan apa sih gunanya nih? Ini narik urat ini biar apa? Biar tinggi suaranya kuat. Ya, coba Ibu kalau lihat kori itu kan biar iya, ini di sini narik suara itu biar lebih kuat. Ya, tinggi gitu ya, tidak terputus gitu. Nah, itu sunnah dalam azan. Pada saat melafazkan hayya 'alas shalah ke kanan dan hayya 'alal falah ke kiri, ditambahkan lagi as-salatu khairum minan naum. Gitu ya. Tadi azan. Sekarang yang sebelum dilakukan sholat itu adalah iqamah habis azan. Setelah azan yaitu iqamah. Ini rangkaian daripada sunnah yang dilakukan Rasulullah. Tetapi ada sunnah yang tidak benar Rasulullah tinggalkan. Nah ini yang rangkaian adanya di dalam sholat. Makanya jangan meremehkan yang sunnah tinggalkan. Ya, jangan. Lantas membaca sholat tadi iqamah, kalimat-kalimat iqamah, ya. Kalau ibu tidak di rumah tidak pakai iqamah langsung sholat, ya kagak apa-apa.
karena sunnah, tetapi lebih bagusnya sunnahnya adalah iqamat dulu. Bukan hanya di masjid saja iqamat, tetapi di rumah pun mau melakukan sholat iqamat terlebih dahulu, gitu ya. Terus membaca sholawat setelah iqamat, ya, membaca sholawat setelah azan, membaca doa dan sholawat setelah iqamat juga begitu. Lantas doa sesudah azan dan iqamat itu masuk sunnah. Yang keempat yaitu membuat dinding 3 hasta. Artinya kalau kita mau melakukan sholat, prepare dulu untuk tempat kita, ya. Apalagi kalau kita di rumah sih kagak masalah, Bu. Yang di tempat umum, ntar kalau sholat jangan sampai kita sholat itu dilangkah-langkahin. Nah, kenapa di sini sunnah buat dinding dulu? Buat dinding berapa? Banyaknya 3 hasta. 3 hasta itu, 1 hasta kira-kira nih 1/2 meter, ya? 1/2 meter lah kurang lebih. 1 hasta dari tempat kita sholat. Ibu suka lihat kalau orang mau sholat ditaruh tasnya kayak di depan gitu ya. Itu ada dinding namanya. Dia mau lewat depan kita kagak apa-apa, ya, kagak apa-apa asalkan kita taruh. Kan kalau jangan tinggal di sini saja, ataupun apa yang kita taruh, apakah itu minum kayak, ya, itu hanya pembatas kita, tempat sholat kita, ya. Lantas apa lagi? Bersiwak atau bersugi. Kalau sholat, mungkin ibu kalau sholat di mana-mana kan malu bersiwak. Kalau di rumah bersiwak, Bu, ya, jangan bersiwak dulu. Kan siwak itu kadang pensil dihancurin dulu, Bu, jangan begitu dipakai, sakit. Dihancur-hancurin dulu ujungnya, jadi dia kayak sapu, baru dapat bersiwak. Sebentar siwak, ya. Itu menggugurkan daripada sunnahnya. Walaupun kita udah gosok gigi, bersiwak itu sunnah Nabi. Terus apa lagi? Lafaz daripada niat sholat. Mana lafaz niat sholat tuh tadi? Usolli, ya kan? Itu kan sebelum masuk daripada takbiratul ihram, itu di luar sebelum sholat berarti. Sebelum niat kita dan takbiratul ihram itu adanya di luar sholat, sebelum sholat. Berarti kalau usolli itu kan sebelum kita melakukan takbiratul ihram, gitu. Lafaz daripada niat sholat usolli. Tapi kita mazhab Syafi'i pakai usollinya karena apa? Mengukuhkan niat kita. Artinya apa? Menyempurnakan niat kita agar niat kita itu sempurna. Nanti ibu kalau pergi umroh, kalau di sini kan banyak mazhab Syafi'i. Kalau ibu pergi umroh nanti ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, jangan ikut-ikutan, tetap kepada koridor kita, ya, tetap pada koridor kita. Walaupun nanti ada yang baru datang, itu dia kagak mau usolli gitu kan, ya, jangan ikut-ikutan, karena kita sudah terbiasa, sunnahnya kita lanjutkan, gitu. Karena kalau mazhab Syafi'i itu yang terlalu detail, mazhab yang terlalu detail aturan-aturannya sampai sekecil-kecilnya, gitu, ya. Lafaz niat sholat seperti usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala. Bantu kita masuk niat kan, ya. Ya. Itu adalah sunnah. Terus apa lagi? Meratakan shaf bagi yang berjamaah. Ya, Bu. Kalau kita benar-benar itu shaf itu harus rapat. Ya, harus rapat, tapi kebanyakan kita kurang paham. Berarti sejadah kita lebar-lebar sejadah. Ya, seolah-olah tuh sejadah batas badan kita.
Padahal itu tidak boleh kosong sama sekali. Dipadetin, gitu ya, dirapakin. Itu sunnahnya, merapatkan shaf. Itu tadi sunnah ketika sebelum melakukan sholat. Sekarang sunnah yang berapa ini? Yang sama nggak sunnah di dalam atau ketika kita melakukan sholat. Tadi sudah selesai. Sebelum melakukan sholat itu sampai meratakan shaf pada yang sholatnya berjamaah. Yang pertama yaitu mengangkat tangan pada takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama. Tadi ikut masuk rukun nggak dia? Kagak masuk rukun, ya. Mengangkat tangannya bu, fi'linya, mengangkat tangannya. Iya, bukan kan tadi nggak masuk rukun, tadi lafaznya yang masuk rukun, niatnya di dalam hati, maksudnya sunnah qalbi, adanya dalam hati. Tetapi untuk mengangkat tangannya menandakan kita sudah masuk waktu sholat kita, agar kita jangan ada yang ganggu, ya. Dan mengangkat tangan tuh itu sunnah. Makanya jangan menganggap yang sunnah itu ringan. Dah sunnah jangan dikerjakan. Jangan. Kalau sudah Rasulullah mencontohkan sholat itu gerakannya seperti ini, baik yang sunnah, baik yang rukun, kerjakan semuanya. Jangan pandang itu sunnah, jangan palah pilih. Namanya orang yang pelit itu kikir. Ya, saya bilang kalau kita dalam keadaan uzur, di situ ada rukhsah baru. Tapi kalau tidak dalam keadaan uzur apapun, tidak ada halangan apapun yang dapat kita melakukan, baik yang wajib, baik yang sunnah, lakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Lantas angkat tangan pada saat takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan pada saat hendak ruku. Hendak ruku apa tuh? Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu mengangkat tangan pada saat hendak ruku. Ya. Iya setelah ruku. Iya. Angkat tangan pada hendak ruku sebelumnya itu takbir intiqal namanya. Takbir intiqal, takbir yang menjadi jeda antara gerakan sholat yang satu dengan gerakan sholat yang lain, namanya takbir intiqal. Kalau yang pertama tadi takbiratul ihram. Berarti setelah kita membaca suratul Fatihah, membaca surat pendek, gitu ya, lantas kita mengangkat lagi dua tangan kita, Allahu Akbar, meruku. Itu yang udah habis. Jadi takbir setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada takbir banyak tuh. Itulah yang dinamakan takbir intiqal, kecuali ruku mau bangun i'tidal, kan bukan menyebut Allahu Akbar, tetapi apa sebutnya? Sami Allahu liman hamidah. Itu kan doa tuh, sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doaku, sami Allah, ya. Dan juga ya Allah Maha Pemurah. Itu kan memuji Allah. Lantas apa lagi? Membaca setelah bangun dari tasyahud awal, membaca Allahu Akbar. Bangun dari tasyahud awal, ya, mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Udah 2 rakaat nih, kita kan tasyahud awal, mau berdiri lagi kan, mau naik rakaat yang ketiga. Kita kagak pakai Allahu Akbar, gitu ya.
kagak apa-apa, itu adalah sunnah begitu. Maksudnya itu sunnah. Itu sunnah-sunnahnya ya. Sunnah dalam sholat. Mengangkat ketika bangun daripada tasyahud awal, mengangkat tangan, angkat tangannya. Terus membaca doa iftitah. Doa iftitah baik itu Allahu Akbar kabira, baik Allahumma ba'id baina minal khataya. Ya. Lantas membaca ta'awuz sebelum daripada Al-Fatihah. A'udzubillahi minat. Tapi bismillah jangan ditinggal. Karena bismillah itu masuk daripada salah satu ayat surat Al-Fatihah. Kalau baca ta'awuz mau kita langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tidak baca ta'awuznya masuk kepada sunnah. Tidak merusak dalam sholat. Ya, tetapi sunnahnya kagak dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau udah mulut kebiasaan maka kagak bisa hilang kan? Ya, tidak bisa kita ninggalin karena udah terbiasa gitu. Menghidupkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Lantas apa lagi? Membaca kalimat amin setelah membaca suratul Fatihah. Baca amin gitu ya. Baca amin, kalimat amin. Lantas membaca surah di dalam 2 rakaat di permulaan sholat. Mana setiap 2 rakaat permulaan sholat kan kita baca surat pendek. Tapi di rakaat ketiganya tidak, begitu, Fatihah doang. Ya, itu adalah sunnah. 2 rakaat subuh di Jumat. Kalau yang sunnah itu kan sholat Jumat, sholat Id, ya, di permulaan maghrib dan isya. Karena yang bersuara itu yaitu subuh, maghrib dan isya dijaharkan kan kalau imam. Kalau sholat yang disirkan yaitu sholat zuhur dan sholat asar, disirkan pembacaan Fatihahnya, pembacaan surat pendeknya, ya. Lantas tadi membaca takbir intikal sudah ketika bangun dari ruku dan membaca tasbih 3 kali. Ya, membaca tasbih 3 kali. Kalau membaca tasbih sekalipun kita sudah kita sudah baca sunnahnya, tetapi dapat 3 kalinya gitu ya, membaca tasbih sebanyak 3 kali. Ataupun mau sekali kagak apa-apa, yang penting pada saat ruku kita baca. Adapun kalau sudah tidak baca lagi, tadi apa masuknya tuh? Tadi dalam ruku apa masuknya sunnah fi'li, gerakannya, tapi bukan pada lafaznya, ya. Tidak baca pun kagak apa-apa, begitu. Tidak baca pun karena masuknya kan sunnah, tapi jangan dianggap sebagai sunnahnya itu baca doa tasbih kepada Allah, ya, kalimat tasbih. Tidak mau 3 kali, kagak apa-apa, baca 1 kali juga gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa jangan dihilang-hilangkan, jangan dikurang-kurangkan, jangan dikurangi gitu ya. Lantas sunnah membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta